Dunia sedang melihat ke arah yang salah. Ancaman terbesar bagi stabilitas global saat ini bukan datang dari Rusia atau Cina, melainkan dari pusat kekuasaan Amerika Serikat sendiri. Ambisi untuk merebut Greenland telah menyiapkan jebakan yang akan menghancurkan aliansi Barat selamanya. Inilah alasan mengapa Pulau Es ini akan dicatat sebagai kesalahan terbesar dalam sejarah Amerika. Simak pembahasan lengkapnya. Langkah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump untuk mengupayakan kendali penuh atas Greenland memicu pergeseran tektonik dalam tatanan keamanan global yang telah bertahan selama 80 tahun. Analisis risiko strategis menunjukkan adanya kecenderungan kuat bahwa ambisi ini bukan sekedar manuver properti biasa, melainkan ancaman langsung terhadap integritas fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO, ketika sebuah negara adidaya mencoba mengambil alih wilayah kedaulatan anggota aliansinya sendiri. Struktur kepercayaan kolektif akan mengalami keruntuhan sistemik yang sulit diperbaiki. Berdasarkan laporan Bloomberg yang diakses pada Januari tahun 2026, para pejabat di Inggris, Jerman dan Prancis kini mulai mempersiapkan skenario kontingensi militer yang sebelumnya tidak terbayangkan untuk menghadapi potensi ekspansi sekutu terbesarnya yang muncul dari Gedung Putih, menunjukkan kerentanan strategis, di mana Amerika Serikat berpotensi mengorbankan stabilitas Eropa, demi ambisi teritorial sepihak. Situasi ini menciptakan preseden berbahaya, yang secara tidak langsung memberikan keuntungan bagi pihak lawan, dengan memecah belah solidaritas Barat dari dalam, melalui tindakan yang dianggap sebagai aneksasi paksa. Justifikasi utama yang digunakan untuk melegitimasi langkah ini, adalah potensi ancaman dari Cina dan Rusia, yang diklaim sedang mengepung wilayah Arktik, namun data intelijen komersial memberikan gambaran yang jauh berbeda, dan menunjukkan bahwa narasi tersebut kemungkinan besar merupakan konstruksi politik, untuk meyakinkan publik domestik Amerika Serikat. Menurut indeks pasar Financial Times, keterlibatan Cina di Greenland sejauh ini hampir sepenuhnya bersifat komersial, terutama di sektor perikanan, yang mencatatkan nilai perdagangan sebesar 377 juta dolar Amerika Serikat, atau sekitar 6 triliun, sebuah angka yang signifikan secara ekonomi, namun masih berada dalam koridor aktivitas perdagangan normal, tanpa indikasi militerisasi. Rusia di sisi lain masih terlalu terfokus pada konflik di Ukraina, dan tidak menunjukkan tanda-tanda perluasan strategi aktif di wilayah administrasi Denmark tersebut. Berdasarkan pengamatan diplomatik, belum ada bukti mengenai keberadaan armada perang atau pangkalan rahasia yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat, sebagaimana yang sering digaungkan dalam retorika politik. Sebenarnya risiko terbesar justru muncul dari miskalkulasi intelijen, yang secara sengaja mengaburkan batas antara kemitraan dagang dan ancaman kedaulatan. Strategi ini berpotensi menjadi bumerang, karena menghancurkan jalur komunikasi diplomatik dengan negara-negara Nordik, yang selama ini menjadi benteng pertahanan pertama di wilayah utara, terhadap pengaruh blok timur yang sesungguhnya. Optimisme mengenai kekayaan sumber daya mineral di Greenland, seringkali diabaikan oleh realitas biaya operasional, yang sangat ekstrim di lingkungan Arktik. Donald Trump mengatakan dapat mengamankan pasokan tanah jarang, untuk memutus ketergantungan dari Cina, namun analisis teknis menunjukkan ini adalah skenario yang sangat sulit terwujud. Sebagai perbandingan pembangunan kembali, sebuah jembatan besar di Baltimore saja, diperkirakan membutuhkan biaya 5 miliar 200 juta dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 83 triliun rupiah dengan waktu pengerjaan selama 6 tahun. Membangun infrastruktur pertambangan di atas lapisan es setebal 1 mil di Greenland, akan membutuhkan biaya 10 kali lipat lebih besar, dengan risiko kegagalan teknis yang masif. Indikasi dari para ahli di Arctic Institute menegaskan bahwa, gagasan mengubah Greenland menjadi pabrik mineral Amerika Serikat, lebih menyerupai fiksi ilmiah daripada rencana bisnis yang kredibel. Sekitar 80% wilayah pulau tersebut tertutup es abadi, dengan kegelapan total selama sebagian besar waktu dalam setahun, membuat logistik menjadi mustahil bagi perusahaan swasta. Tanpa subsidi pemerintah yang luar biasa besar, tanpa adanya infrastruktur dasar yang memadai, klaim atas kekayaan mineral tersebut hanyalah aset di atas kertas, yang tidak memiliki nilai likuiditas dalam jangka pendek maupun menengah.
Ketidaksesuaian antara narasi politik dan realitas industri ini, menciptakan risiko investasi sistemik, yang dapat membebani anggaran pertahanan Amerika Serikat, selama beberapa dekade mendatang. Masalah yang paling krusial dalam strategi ini, bukanlah terletak pada tantangan fisik di kutub, melainkan pada penghancuran total otoritas moral Amerika Serikat di mata dunia. Selama puluhan tahun Amerika memposisikan diri sebagai pembela demokrasi, dan hak menentukan nasib sendiri, namun rencana pengambilan Greenland dilakukan tanpa persetujuan penduduk lokal. Data menunjukkan kecenderungan kuat bahwa 85% warga Greenland, secara tegas menolak untuk menjadi bagian dari Amerika Serikat. Tindakan mengabaikan keinginan penduduk setempat ini, secara otomatis merusak narasi kebebasan yang selama ini menjadi keunggulan strategis Amerika Serikat dalam memenangkan simpati negara-negara berkembang di belahan bumi selatan. Kredibilitas diplomatik yang dibangun selama puluhan tahun, beresiko menguap dalam sekejap, jika kebijakan luar negeri dijalankan berdasarkan logika kekuatan semata. Menurut analisis risiko dari laporan Bloomberg terbaru, para sekutu tradisional di Asia dan Eropa kemungkinan besar akan mulai menutup pintu pasar mereka, sebagai respon terhadap perilaku hegemonik yang tidak terprediksi. Jika Amerika Serikat dipandang sebagai pengganggu regional, yang tidak lagi menghormati hukum internasional, maka aliansi pertahanan akan kehilangan maknanya. Dampak jangka panjangnya adalah isolasi strategis, yang akan membuat Amerika Serikat kehilangan pengaruhnya, dalam menentukan standar ekonomi dan politik global, sebuah kerugian yang nilainya jauh melampaui potensi ekonomi apapun yang dimiliki oleh wilayah Greenland. Ketidakstabilan yang diciptakan oleh ambisi Amerika Serikat terhadap Greenland, secara tidak langsung menjadi hadiah geopolitik terbesar bagi Cina, tanpa Cina harus mengeluarkan satu peluru pun. Saat Amerika sibuk berselisih dengan sekutu terdekatnya di Eropa, Cina dapat memposisikan diri sebagai mitra yang lebih stabil, rasional dan menghormati aturan internasional. Pergeseran persepsi ini terlihat dari bagaimana Uni Eropa mulai mencari kesepakatan dagang baru dengan Cina, sebagai bentuk perlindungan terhadap kebijakan Amerika Serikat yang semakin agresif dan sulit ditebak. Indikasi menunjukkan bahwa ketergantungan global pada rantai pasokan Cina justru semakin menguat di tengah kekacauan koordinasi antara negara-negara barat. Risiko yang muncul adalah terbentuknya poros baru, di mana negara-negara Eropa mulai mengevaluasi kembali hubungan keamanan mereka dengan Amerika Serikat. Analisis risiko strategis memproyeksikan bahwa pengejaran dominasi sepihak atas Greenland akan berakhir sebagai jebakan strategis, yang melemahkan posisi tawar Amerika Serikat dalam jangka panjang. Cina hanya perlu menunggu di pinggir lapangan, sambil melihat Amerika merusak pondasi aliansinya sendiri, melalui kesombongan jangka pendek yang mengabaikan prinsip-prinsip kedaulatan. Pada akhirnya Greenland berpotensi dicatat dalam sejarah, bukan sebagai wilayah baru Amerika Serikat, melainkan sebagai titik balik, di mana kepemimpinan global Amerika mulai mengalami penurunan yang tidak dapat dipulihkan kembali. Greenland bukan lagi sekedar hamparan es, melainkan pemicu keruntuhan aliansi barat. Amerika Serikat sedang bersiap merebut kendali penuh atas harta karun Arktik ini secara paksa. Eropa kini terjepit dalam pilihan mustahil, antara melawan pelindungnya sendiri, atau kehilangan harga diri selamanya. Nasib kedaulatan negara-negara Eropa sedang ditentukan di balik pintu tertutup Amerika Serikat. Kebenaran pahit tentang siapa yang akan dikorbankan akan segera terungkap. Skenario perebutan Greenland oleh Amerika Serikat bukan lagi sekedar narasi fiktif, melainkan sebuah risiko sistemik yang kini membayangi stabilitas benua Eropa. Berdasarkan laporan Financial Times pada awal Januari tahun 2026, pergeseran kebijakan luar negeri Amerika menunjukkan kecenderungan kuat untuk mengamankan aset strategis di Arktik demi menjamin supremasi sumber daya global. Jika Amerika Serikat memutuskan untuk mengambil alih kontrol penuh atas Greenland, Eropa akan dihadapkan pada ujian kedaulatan paling brutal sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Potensi perlawanan Eropa terhadap langkah agresif ini terbentur pada realitas kerentanan strategis yang telah mengakar selama puluhan tahun. Meskipun secara diplomatik,
Uni Eropa memiliki kewajiban untuk membela integritas wilayah anggotanya. Dalam hal ini Denmark, nyatanya kemampuan eksekusi mereka sangat terbatas oleh ketergantungan militer yang ekstrim. Analisis risiko seringkali melihat hubungan ini seperti sebuah kontrak keamanan, di mana Eropa tidak memiliki daya tawar yang cukup kuat untuk menentang sang penyedia jasa utama. Resiko kehilangan dukungan pertahanan dari Amerika Serikat menjadi beban mental yang sangat berat bagi para pemimpin di Brussels dalam menentukan langkah perlawanan yang nyata. Keberanian Eropa untuk melawan Amerika Serikat secara militer dalam sengketa Greenland hampir dipastikan berada pada level yang sangat rendah, atau bahkan mendekati nol, menurut Indeks Kekuatan Global yang diakses pada Januari tahun 2026. Infrastruktur pertahanan Eropa masih sangat bergantung pada koordinasi dan teknologi intelijen milik Amerika Serikat. Jika Eropa mencoba melakukan mobilisasi kekuatan untuk menghalau kehadiran Amerika di Greenland, mereka justru akan melumpuhkan sistem keamanan mereka sendiri, yang selama ini ditopang oleh Pentagon. Ketidakteraturan komando di internal NATO akan menjadi penghalang utama bagi setiap upaya perlawanan yang bersifat fisik atau militeristik terhadap langkah Amerika Serikat. Kecenderungan kuat menunjukkan bahwa banyak negara Eropa Timur justru akan memilih untuk tetap setia pada Amerika demi mendapatkan jaminan keamanan dari ancaman di perbatasan mereka sendiri. Kondisi ini menciptakan risiko sistemik, di mana aliansi pertahanan terbesar di dunia ini bisa hancur dari dalam hanya karena satu wilayah di kutub utara. Tanpa adanya kesatuan militer yang mandiri, setiap retorika kemarahan dari Eropa hanya akan berakhir sebagai protes di atas kertas, yang tidak memiliki dampak operasional bagi kekuatan Amerika Serikat. Aspek yang paling menentukan dalam jawaban atas keberanian Eropa adalah jerat ketergantungan ekonomi yang semakin mencekik di sektor energi dan keuangan. Berdasarkan laporan pasar Bloomberg terbaru, nilai perdagangan energi antara Amerika Serikat dan Eropa telah melonjak hingga mencapai angka 5.200 triliun per tahun. Ketergantungan pada pasokan gas alam cair dari Amerika Serikat membuat setiap upaya perlawanan politik terhadap isu Greenland menjadi sebuah tindakan yang menyerupai bunuh diri ekonomi. Bagi industri-industri besar di Jerman dan Prancis, Amerika memiliki kemampuan untuk memutus aliran logistik ekonomi ini hanya dengan satu keputusan eksekutif, yang dampaknya akan langsung melumpuhkan ekonomi Eropa. Selain energi, dominasi dolar Amerika Serikat dalam sistem transaksi global memastikan bahwa setiap gerakan perlawanan finansial dari Eropa akan segera diredam melalui mekanisme sanksi yang sangat canggih. Jika Uni Eropa mencoba membekukan aset atau menghambat investasi Amerika Serikat sebagai balasan atas Greenland, mereka akan menghadapi resiko isolasi dari jaringan perbankan internasional. Nilai potensi kerugian yang harus ditanggung oleh pasar modal Eropa diproyeksikan bisa menembus angka 10.000 triliun rupiah dalam waktu singkat. Jika eskalasi ini terus berlanjut, kenyataan finansial yang sangat pahit ini membuat para pengambil kebijakan di Eropa cenderung memilih jalur kompromi daripada konfrontasi terbuka, yang beresiko menghancurkan kemakmuran domestik mereka. Upaya membangun perlawanan bersama terhadap Amerika Serikat dipastikan akan terhambat oleh perbedaan prioritas nasional yang sangat tajam di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Prancis mungkin akan menyerukan otonomi strategis yang lebih kuat, namun Jerman kemungkinan besar akan lebih berhati-hati demi menjaga stabilitas industri dan hubungan perdagangan mereka yang sangat luas. Indikasi dari berbagai pertemuan tingkat tinggi di awal tahun 2026 menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan bulat mengenai sejauh mana Eropa harus bertindak jika Greenland benar-benar dikuasai. Ketidakhadiran satu suara yang berwibawa membuat posisi tawar Eropa di mata Amerika Serikat menjadi sangat lemah dan mudah untuk diabaikan. Situasi ini semakin diperumit oleh posisi negara-negara Nordik yang secara geografis paling dekat dengan Greenland, namun secara militer sangat membutuhkan kehadiran Amerika untuk membendung pengaruh Rusia. Negara-negara ini menghadapi kerentanan strategis, di mana mereka harus memilih antara solidaritas regional dengan Denmark atau kepastian perlindungan nuklir dari Washington. Kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka akan memilih untuk bersikap pragmatis
dengan menerima kehadiran Amerika Serikat di Greenland, sebagai sebuah keniscayaan yang pahit, tanpa dukungan dari negara-negara tetangga terdekatnya sendiri, berlawanan dari pusat kekuasaan di Brussels terhadap langkah Amerika Serikat, hanya akan menjadi suara kosong yang tidak memiliki kekuatan politik yang nyata. Kegagalan Eropa untuk melawan secara efektif ketika Greenland diambil alih, akan menandai berakhirnya era Eropa, sebagai pemain utama dalam geopolitik global yang independen. Peristiwa ini akan menjadi bukti sah, bahwa kedaulatan Eropa hanyalah sebuah ilusi, yang bisa dihapus kapan saja oleh kepentingan nasional Amerika Serikat yang lebih besar. Secara strategis ini merupakan pengakuan de facto, bahwa Arktik secara resmi telah menjadi halaman belakang Amerika Serikat, sementara Eropa turun kasta menjadi sekedar aktor pendukung, yang tidak memiliki hak suara. Dampak psikologis dari kekalahan diplomatik ini, akan melemahkan posisi tawar Eropa di hadapan kekuatan besar lainnya, seperti Cina dan Rusia di masa depan. Proyeksi masa depan menunjukkan bahwa dunia akan semakin terpolarisasi menjadi dua pulau besar, di mana Eropa akan dipaksa untuk sepenuhnya tunduk pada komando Amerika tanpa syarat. Nilai strategis Greenland yang hilang dari genggaman Eropa, juga berarti kehilangan akses terhadap kekayaan mineral masa depan, yang sangat krusial bagi kemandirian industri teknologi mereka. Berdasarkan analisis risiko jangka panjang, kerugian ini tidak bisa dinilai hanya dengan uang, melainkan dengan hilangnya martabat politik di mata warga dunia. Pada akhirnya Eropa kemungkinan besar tidak akan pernah berani melawan Amerika Serikat secara nyata, melainkan hanya akan menelan pil pahit kekalahan, sambil mencoba menyelamatkan apa yang tersisa dari integritas wilayah mereka yang semakin tergerus. Trump begitu yakin mampu membendung langkah China di Taiwan, hanya melalui gertakan politik di depan media massa, namun China menyimpan jawaban yang jauh lebih dalam, dan berbahaya dari sekedar pernyataan diplomatik biasa. Ada sebuah alasan yang tidak disadari banyak orang, tentang mengapa penguatan militer besar-besaran ini, justru bisa menjadi awal dari keruntuhan dominasi Amerika Serikat di Asia Pasifik. Mari kita cari tahu jawabannya. Pernyataan terbaru Donald Trump kepada media Amerika Serikat, dan New York News pada tanggal 9 Januari tahun 2026, memicu gelombang ketegangan baru di kawasan Asia Pasifik. Donald Trump dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa Presiden China Xi Jinping tidak akan melakukan langkah militer terhadap Taiwan selama periode kepemimpinannya di Gedung Putih. Klaim ini mencerminkan gaya diplomasi personal yang sering digunakan oleh Donald Trump untuk menekan lawan politik melalui narasi kekuatan individu. Namun tanggapan dari China menunjukkan bahwa isu kedaulatan bukan sekedar masalah kesepakatan antar pemimpin negara, melainkan prinsip mendasar yang tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak manapun. Otoritas diplomasi China melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning, memberikan jawaban yang sangat tegas dalam konferensi pers baru-baru ini. Mao Ning menegaskan bahwa status Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatan mereka, dan merupakan urusan internal yang mutlak. Narasi yang dibangun oleh China mengindikasikan adanya penolakan keras terhadap segala bentuk klaim sepihak yang mencoba mendikte garis waktu penyatuan wilayah tersebut. Ketegangan ini menunjukkan resiko sistemik, di mana ego politik pemimpin negara besar berbenturan dengan garis merah kedaulatan nasional, yang telah dijaga selama puluhan tahun oleh pemerintah China. Di balik adu retorika yang memanas, terdapat pergerakan nyata dalam bentuk penguatan militer, yang didanai oleh anggaran pertahanan dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan laporan resmi yang dirilis pada tanggal 17 Desember tahun 2025, Amerika Serikat menyetujui penjualan paket senjata ke Taiwan, dengan nilai mencapai 11 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara dengan sekitar 171 triliun 600 miliar rupiah. Paket persenjataan tersebut mencakup sistem roket artileri mobilitas tinggi, atau HIMARS, serta rudal anti-tank Javelin, yang dirancang untuk meningkatkan daya tangkal Taiwan terhadap potensi serangan langsung. Pengadaan alat utama sistem persenjataan ini, juga mencakup 60 sistem howitzer swagerak, dengan nilai tambahan lebih dari 4 miliar dolar Amerika Serikat, atau sekitar 62 triliun 400 miliar rupiah. Indikasi pasar menunjukkan bahwa peningkatan belanja militer ini,
berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi regional, karena adanya pengalihan sumber daya, yang seharusnya dapat digunakan untuk pertumbuhan sipil. Analis resiko strategis melihat bahwa langkah Amerika Serikat ini, bukan sekedar bantuan pertahanan, melainkan upaya sistematis untuk menciptakan keseimbangan kekuatan yang rapuh di Selat Taiwan. Dampak ekonominya terasa luas, mengingat Taiwan merupakan pusat produksi semikonduktor dunia, yang sangat vital bagai rantai pasok global. Sebagai respons terhadap langkah provokatif penjualan senjata tersebut, Tentara Pembebasan Rakyat Cina melakukan tindakan balasan yang sangat terukur, namun memberikan pesan kuat. Pada tanggal 29 Desember tahun 2025, China menggelar latihan militer skala besar dengan posisi yang sangat efektif, mengelilingi seluruh wilayah Taiwan. Latihan ini melibatkan berbagai armada tempur canggih, mulai dari kapal perang permukaan, hingga pesawat jet tempur generasi terbaru, yang beroperasi dalam koordinasi yang sangat ketat. Berdasarkan analisis citra satelit yang diakses, pergerakan armada tersebut menunjukkan kemampuan China untuk melakukan blokade total, jika situasi keamanan terus memburuk. Latihan militer ini berfungsi sebagai peringatan keras bagi kekuatan eksternal, agar tidak mencampuri urusan dalam negeri China, melalui dukungan militer kepada pihak Taiwan. Secara teknis, manuver ini menunjukkan kerentanan strategis bagi Taiwan, karena posisi geografisnya yang sangat dekat dengan daratan utama China. China ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki kesiapan operasional yang tinggi, untuk mempertahankan integritas wilayahnya kapan saja diperlukan, tanpa harus menunggu izin dari negara lain. Ketegangan di lapangan ini menciptakan atmosfer ketidakpastian yang tinggi, bagi para investor internasional yang memiliki kepentingan bisnis di wilayah perairan tersebut. Pernyataan Mao Ning, yang menyebutkan bahwa penyelesaian masalah Taiwan adalah hak rakyat sepenuhnya, China menegaskan posisi tawar Beijing yang semakin mengeras di panggung global. China secara konsisten menolak campur tangan asing yang dianggap merusak stabilitas kawasan, dan melanggar hukum internasional terkait kedaulatan negara. Penolakan terhadap klaim Donald Trump mengindikasikan bahwa China tidak akan terpengaruh oleh gertakan politik atau janji sepihak yang dikeluarkan oleh pemimpin Amerika Serikat tersebut. Posisi ini mencerminkan kecenderungan kuat bahwa China akan tetap pada jalurnya sendiri dalam mencapai target nasional mereka tanpa memperhitungkan variabel eksternal yang tidak relevan. Resiko konfrontasi langsung tetap berada pada tingkat yang perlu diwaspadai, meskipun kedua belah pihak masih menggunakan saluran diplomasi untuk menyatakan keberatan mereka. Analogi sederhananya adalah seperti dua raksasa yang saling mengunci pandangan di ruang yang sempit, di mana setiap gerakan kecil dapat memicu reaksi berantai yang tidak terkendali. China menganggap setiap pengiriman senjata sebagai bahan bakar yang hanya akan memperbesar api ketegangan di Selat Taiwan. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan dalam negeri China saat ini sangat difokuskan pada penguatan pertahanan nasional, guna mengantisipasi skenario terburuk yang mungkin terjadi di masa depan. Melihat perkembangan terkini, terdapat probabilitas tinggi bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan China akan terus diwarnai oleh persaingan yang semakin tajam di berbagai sektor. Donald Trump mungkin menggunakan isu Taiwan sebagai instrumen politik untuk menunjukkan ketegasan posisinya di mata pemilih domestik Amerika Serikat. Namun bagi China masalah ini menyentuh inti dari identitas nasional dan integritas wilayah, yang tidak mengenal kata mundur. Skenario hipotesis menunjukkan bahwa, jika Amerika Serikat terus melanjutkan provokasi melalui penjualan senjata, maka China berpotensi meningkatkan frekuensi dan skala latihan militer di sekitar wilayah tersebut, sebagai bentuk tekanan psikologis dunia internasional, yang saat ini sedang memantau dengan seksama, mengapa interaksi antara kekuatan besar ini akan membentuk tatanan ekonomi baru di Asia Pasifik. Karena strategis yang muncul dari ketegangan ini, menuntut para pelaku pasar dan pemimpin negara lain untuk memiliki rencana mitigasi resiko yang lebih matang. Berdasarkan indeks pasar Financial Times yang diakses pada tanggal 10 Januari tahun 2026, fluktuasi nilai tukar dan harga komoditas mulai mencerminkan kekhawatiran pelaku usaha terhadap gangguan rantai pasok. Pada akhirnya stabilitas global akan sangat bergantung pada kemampuan kedua negara untuk mengelola perbedaan pendapat mereka, tanpa harus terjerumus ke dalam konflik terbuka yang merugikan semua pihak.
Bye.